Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Hidayat Asmad dari kelas PJKRI dengan NIM 230 3015 020223. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas akhir mata kuliah pengantar pendidikan dengan menjelaskan materi yang saya ambil, yaitu etika dalam pendidikan, prinsip-prinsip etika dalam pendidikan, etika dalam konteks pendidikan. Baik, yang pertama itu ada etika dalam pendidikan, membangun fondasi pendidikan yang berkualitas. Dalam setiap proses pendidikan, etika memainkan peran utama dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, juga tentang membentuk individu yang berintegritas, peduli, dan memiliki nilai-nilai yang kuat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait etika dalam konteks pendidikan menjadi esensial. Adapun bagian-bagian prinsip-prinsip etika dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada keadilan, kedua integritas, ketiga hormat, keempat tanggung jawab, kelima empati, keenam profesionalisme. Yang pertama itu ada keadilan. Prinsip keadilan dalam pendidikan merinci perlunya menghadirkan sistem yang memberikan kesempatan setara kepada setiap peserta didik. Ini tidak hanya melibatkan distribusi sumber daya secara merata, tetapi juga memberikan dukungan tambahan kepada mereka yang memerlukan bantuan ekstra untuk mencapai potensi penuh mereka. Kedua, integritas. Integritas dalam pendidikan menuntut agar semua praktik dan kebijakan didasarkan pada kejujuran dan konsistensi. Guru dan lembaga pendidikan harus menjadi teladan integritas, menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Ketiga, hormat. Prinsip hormat menekankan perlunya menghargai keberagaman dan pandangan peserta didik. Ini tidak hanya tentang mengakui perbedaan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu merasa dihargai, diterima tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. Keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab dalam pendidikan melibatkan komitmen dari guru dan lembaga pendidikan untuk memberikan pembelajaran yang efektif dan memastikan peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kelima, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan dan pengalaman peserta didik. Guru yang mendemonstrasikan empati dapat merespon lebih baik terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap individu. Keenam, profesionalisme. Profesionalisme melibatkan menjaga standar etika dan profesionalisme dalam integrasi guru dengan peserta didik, rekan kerja, dan orang tua. Ini melibatkan komitmen untuk pengembangan diri dan keterlibatan dalam kegiatan profesional. Adapun etika dalam konteks pendidikan, bagian-bagiannya itu seperti pertama, hubungan guru murid, kedua, penggunaan teknologi, tiga, evaluasi dan penilaian, 4, partisipasi orang tua, 5, inklusivitas. Yang pertama, hubungan guru murid. Hubungan antara guru dan murid bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menghormati. Guru yang memahami keunikan setiap murid dapat menciptakan lingkungan yang mendorong pembelajaran yang efektif. Kedua, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memerlukan pertimbangan etika. Guru harus memastikan bahwa teknologi digunakan dengan tanggung jawab, memperhatikan privasi dan keamanan data peserta didik. Ketiga, evaluasi dan penilaian. Proses evaluasi dan penilaian harus mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Penilaian yang adil memastikan bahwa setiap peserta didik dinilai berdasarkan kemampuan dan pencapaian mereka, bukan faktor-faktor lain yang tidak relevan. Keempat, partisipasi orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan melibatkan komunikasi terbuka dan jujur antara guru dan orang tua. Ini menciptakan dukungan yang kuat untuk pembelajaran peserta didik di rumah dan di sekolah. Kelima, inklusivitas.
Pendidikan yang inklusivitas menjamin bahwa setiap peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mengakses pembelajaran. Guru harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan mengatasi terakhir, kesimpulan, dalam menghadapi kompleksitas pendidikan, etika memainkan peran penting dalam membentuk fondasi yang kuat. Prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, dan empati membentuk landasan bagi hubungan guru-murid yang bermakna. Penggunaan teknologi dalam evaluasi yang etis mendukung pembelajaran yang inklusif. Kesimpulannya, hanya dengan mengikuti prinsip-prinsip etika, kita dapat membangun pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk tantangan masa depan dengan integritas dan keterampilan yang kokoh. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.